Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita, masih membahas tentang kitab Al-Fiqhul Muyassar, fikih ibadah. Pada saat yang lalu telah kita bahas tentang syarat-syarat salat. Kemudian hari ini atau malam ini kita akan membahas masalah yang keempat, yaitu fi arkaniha, rukun-rukun salat. Jadi malam hari ini kita akan membahas apa saja yang menjadi rukun salat. Beliau mengatakan al-arkanu hiyama tatakawwanu minhal ibadat. Yang dimaksud rukun adalah apa saja yang terhimpun dengannya suatu ibadah. Jadi kalau suatu ibadah itu tersusun dari perkara A, B, C, maka A, B, C itulah rukun salat. Wala tasihhul ibadatu illa biha. Ibadah tidak akan sah kecuali dengan rukun-rukunnya. Wal farqu bainaha wa bainasyurut. Lalu apa bedanya antara rukun salat dengan syarat salat? Sama-sama penting. Apa bedanya antara syarat salat dengan rukun salat? Maka jawabnya adalah anna syarta yataqaddamu 'alal ibadah. Kalau syarat itu dia harus mendahului suatu ibadah. Artinya sebelum masuk ke dalam ibadah ada perkara-perkara yang harus dijalani. Kita ambil contoh misalnya sebelum sholat orang harus bersuci. Berarti bersuci itu adalah rukun atau syarat? Syarat. Ya, perkara yang harus dilakukan sebelum memasuki suatu ibadah. Itu syarat. Kemudian wayastamirru ma'aha, dan perkara itu harus terus-menerus ada padanya sampai selesai ibadah. Orang berwudu sebelum sholat, kemudian ketika takbiratul ihram dia harus tetap memiliki wudu sampai selesai sholat, tidak boleh putus wudunya. Kalau putus di tengah jalan, di tengah sholat dia keluar angin, maka batal sholatnya. Ini syarat. Kita membaca surat Al-Fatihah itu di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat, berarti rukun atau syarat? Rukun. Taib. Menghadap kiblat, rukun atau syarat? Hah? Menghadap kiblat. Jangan salah. Menghadap kiblat itu dilakukan sebelum sholat atau masuk ke dalam sholat baru melakukan menghadap kiblat? Sebelum sholat menghadap kiblat. Berarti menghadap kiblat hukumnya syarat. Niat syarat atau rukun? Syarat. Loh, kok rukun lagi gimana? Syarat. Karena kita niat itu sebelum takbiratul ihram. Ya. Baik, contoh yang lain. Kalau salam penutup sholat itu rukun atau syarat? Rukun, jelas. Karena itu dilakukan di dalam sholat. Ya. Baik. Menutup aurat? Syarat. Ya. Menutup aurat kemarin syarat. Dan sudah kita sebutkan saat yang lalu. Kemudian suci dari najis? Syarat. Kita paham sudah beda antara syarat dengan rukun. Kalau syarat itu sebelum memasuki ibadah salat, kalau rukun itu ada di dalamnya. Lalu bedanya lagi, kalau rukun itu dilakukan selesai, habis. Ya. Salam dilakukan, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan, ke kiri, habis sudah. Kita baca Al-Fatihah, rakaat pertama, kita baca Al-Fatihah, selesai, habis. Nanti masuk kedua, ada Fatihah lagi. Ini rukun. Ketika dilakukan di dalam ibadah dan ketika dilakukan selesai. Itu rukun. Nah,
Beliau mengatakan lagi wa arkanuha arba'ata asyara ruknan. Rukun salat ada 14. La tasqutu amdan wala sahwan wala jahlan. Tidak bisa gugur rukun-rukun salat itu baik sengaja, lupa atau karena tidak tahu, tidak ada udzur. Ini bedanya rukun dengan suatu kewajiban. Jadi ada syarat, ada rukun, ada wajib. Kita sudah belajar syarat salat, sekarang kita belajar rukun, nanti di bawahnya ada wajib. Syarat sama rukun ini beratnya sama, tidak bisa ditinggalkan. Kalau seandainya lupa, batal. Contohnya kemarin, orang sholat lupa berwudu. Sholatnya batal karena syarat yang ditinggalkan. Ya, demikian pula orang sholat tetapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah, sholatnya batal. Kenapa? Karena yang ditinggalkan adalah salah satu rukun sholat. Jadi rukun dan syarat sholat itu sama-sama membatalkan sholat apabila tidak dilakukan. Ini kesamaannya. Bedanya syarat itu sebelum masuk ke dalamnya, sementara rukun itu ada di dalamnya. Beliau mengatakan lagi, wa bayanuha kama yali. Dan penjelasannya sebagai berikut. Al-awwalu al-qiyam. Rukun yang pertama dari rukun salat adalah qiyam. Apa qiyam? Berdiri. Qiyam itu bisa bermakna salat, tapi bisa bermakna berdiri. Seperti qiyam maknanya salat adalah qiyamul lail. Apa artinya? Salat malam. Qiyam itu salat, al-lail itu malam. Tapi yang di sini qiyam, salah satu rukun salat itu adalah maknanya berdiri. Fil fardhi 'alal qadiri muntasiban. Berdiri dalam salat fardu, yaitu bagi orang yang mampu berdiri dalam keadaan tegak lurus. Ini satu rukun. Apa artinya? Salat fardu, berdiri itu rukun salat fardu. Maka artinya kalau salat sunnah, maka bukan rukun berdiri itu. Makanya boleh enggak salat sambil duduk ketika salat tarawih? Jawabannya boleh, karena salat tarawih hukumnya bukan fardu, bukan wajib. Berdiri yang menjadi rukun salat adalah salat fardu saja. Itu pun kalau mampu. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah engkau untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang. Jadi ini rukun yang pertama. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain. Didasari pula dengan hadis Rasulullah dari Imran ibn Husain. Rasulullah mengatakan shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Rasulullah mengatakan kepada Imran ibn Husain. Jadi kisahnya ini dia ini sakit, kemudian sholat di atas kasur, ya, sholat di atas kasur. Kemudian ketika sujud karena sakit kepalanya, maka dikasih bantal. Ketika itu Rasulullah menemuinya, kemudian disingkirkan bantal oleh Rasulullah, lalu mengatakan hadis ini. Jadi kamu harus sholat berdiri kalau mampu. Kalau enggak mampu berdiri baru silakan duduk. Kalau enggak mampu duduk silakan berbaring. Di sini ala janbin, yakni ala janbil aiman, miring ke kanan, menghadap kiblat. Kalau tidak mampu, ya sudah telentang, menghadap atas, kaki di arah kiblat. Itu aturan salat kalau tidak mampu berdiri. Jadi urutannya adalah salat fardu, kalau mampu berdiri wajib berdiri, bahkan rukun salat. Kalau tidak mampu berdiri maka boleh duduk. Dan disunahkan duduknya itu duduk bersila. Ya. Jadi di dalam hadis-hadis yang sahih, ketika Rasulullah salat sambil duduk, maka Rasulullah membedakan antara duduk yang memang duduk asli, duduk salat, atau duduk pengganti berdiri. Maka Rasulullah bedakan, kalau duduknya itu pengganti berdiri, maka duduknya mutarabbi'an, bersila. Jadi untuk membedakan apakah ini gantinya berdiri atau memang duduk tasyahud atau yang lain. Tapi ini sunnah, ya.
Tapi kalau sulit juga duduk bersila, ya sudah duduk iftirash, tegak atau miring terserah. Karena ini hukumnya sunnah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kepada Imran bin Husain, engkau harus sholat berdiri meskipun sakit. Kalau masih mampu berdiri, maka dia harus berdiri. Kecuali kalau ada udzur, duduk silakan. Duduknya bagaimana? Kalau bisa bersila, kalau tidak ya bebas duduknya. Boleh enggak di atas kursi? Boleh. Di bawah pun juga boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau mampu sujud silakan sujud, kalau tidak mampu beri syarat. Rasulullah mengatakan hendaknya direndahkan kepala ketika sujud lebih rendah daripada ketika ruku. Jadi ada bedanya, ketika duduk tidak mampu sujud, maka rukuknya setengah, kemudian sujudnya lebih rendah. Kalau tidak bisa sujud. Kemudian fa in tarakal qiyam fil faridati li'udhrin kamaradin aw khaufin wa ghairu dzalika fa innahu yu'dharu bidzalika yusalli hasba halihi qa'idan aw 'ala janbin. Tetapi apabila dia meninggalkan berdiri, tidak berdiri dalam salat fardu karena ada udzur seperti sakit tadi, ya, atau seperti takut apa kira-kira? Takut musuh atau takut binatang buas. Ya, ketika di hutan dia dikejar binatang buas, lalu datang waktu sholat, maka sholatnya nggak tenang. Kalau berdiri takut kelihatan diserang binatang buas nanti, maka sholat sambil duduk. Maka dia diberi udzur akan hal itu dan dia boleh sholat sesuai dengan kondisinya, duduk atau berbaring. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah Islam memberikan keringanan. Ketika dia mampu berdiri, maka dia harus berdiri. Dan itu rukun sholat. Dan sholatnya adalah sholat fardu. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya kapan seorang itu dikatakan punya udzur, patokannya adalah ketika dia paksakan berdiri kemudian hilang sifat khusyuknya, maka itu adalah udzur. Contohnya karena sakit misalnya demam tinggi, kepala pening, kemudian tidak bisa berdiri lama-lama, lalu dia paksakan berdiri ketika salat fardu, kemudian dia menahan rasa sakit, hampir jatuh dia tahan, kemudian khusyuknya hilang, maka berarti dia dapat udzur. Atau misalnya karena ketakutan yang luar biasa, misalnya dalam peperangan, takut tiba-tiba diserang musuh. Kalau sholatnya berdiri kelihatan musuh nanti akan diserang, maka saat itu dia boleh duduk. Karena kalau dia sholat berdiri tidak akan tenang, takut tiba-tiba dipanah, ya, takut tiba-tiba ditombak, takut tiba-tiba ditembak. Hilang khusyuknya kalau dia bertahan sholat berdiri, maka ini udzur, maka dia boleh sholat duduk. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Atau orang yang tua yang sangat-sangat sulit berdiri. Orang tua yang sangat sulit berdiri, kalau dia paksakan berdiri dia gemetaran, dikhawatirkan jatuh sehingga khusyuknya hilang, maka saat itu dia boleh sholat sambil duduk. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sholat fardu, maka qiyam berdiri itu adalah rukun sholat fardu. Tetapi kalau dia tidak mampu, ada udzur, sakit, maka dia boleh duduk. Bahkan kalau tidak mampu duduk sekalipun, maka dia tetap sholat meskipun berbaring. Ya, ada orang mengatakan kalau nggak mampu berbaring bagaimana? Sholat sambil berbaring nggak mampu gimana kira-kira? Ada yang mengatakan ya disolati, belum mati kok disolati. Maka tetap sholat semampunya. Sampai ketika para ulama ditanya, bagaimana kalau orang itu badannya sudah mati, stroke, tidak bisa bergerak sama sekali, tapi mata masih bisa terbuka, tertutup bisa, kemudian orangnya masih hidup. Apakah masih sholat? Jawabannya masih bisa sholat. Akalnya masih ada, bisa berkedip, isyarat dengan matanya. Bagaimana kalau sudah merem?
Badan semuanya tidak bisa bergerak, mata tidak bisa terbuka, tapi masih hidup. Ditanya, masih ingat gak dia? Kalau dia masih ingat, tetap sholat meskipun dengan hatinya. Baru ketika dia mati, disolati, kan gitu. Jadi bukan berarti berhenti pada berbaring. Kalau nggak bisa berbaring berarti disolati, tidak. Selama dia sanggup untuk sholat, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Dan sholat itu kita sebutkan beberapa saat yang lalu, bahwasanya sholat itu terdiri dari 3 macam bentuk ibadah: hati, lisan, dan badan. Badan sudah nggak bisa bergerak, gugur. Lisan sudah nggak bisa bergerak, gugur. Hati masih bisa berniat, maka sholat hanya dengan niat. Karena itulah yang ia mampu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amma salatun nafilah fa innal qiyama fiha sunnatun wa laisa ruknan. Adapun salat sunnah, maka berdiri di dalam salat sunnah itu hukumnya sunnah, bukan rukun. Artinya, kalau kita salat sunnah, waktunya berdiri kita nggak mau berdiri, kita duduk, maka salatnya sah. Karena berdiri di dalam salat sunnah itu hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Lakin salatul qaimi fiha afdalu min salatil qa'id. Tapi berdiri dalam salat sunnah jelas lebih afdal, lebih utama daripada duduk. Jadi kita misalnya salat ba'diyah isya, kok kita agak malas berdiri, boleh salat dengan duduk. Cuman lebih baik berdiri dan lebih afdal berdiri, pahalanya sempurna kalau berdiri. Ini salat sunnah, tapi tidak wajib, bukan rukun, tapi itu adalah sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal itu didasari oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tentang salat sunnah, salatul qa'idi 'ala nisfi min salatil qa'im. Salatnya orang yang duduk itu pahalanya separuh dibandingkan salatnya orang yang berdiri. Ini salat sunnah. Jadi para ulama menjelaskan lagi bahwa salat sunnah, ya, hukum berdiri dalam salat sunnah berbeda dengan hukum berdiri dalam salat fardu. Kalau salat fardu berdiri itu hukumnya apa tadi? Rukun. Kecuali kalau nggak mampu maka dia boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk boleh berbaring. Ini salat fardu. Kalau salat sunnah, berdiri untuk salat sunnah hukumnya apa? Sunnah. Artinya apa? Lebih baik berdiri daripada duduk. Maka para ulama mengatakan, kalau seandainya ada hajat kebutuhan, rasa lelah, atau agak repot saat itu untuk berdiri, maka silakan sholat sambil duduk. Atau mungkin capek. Antum ketika sholat tarawih biasanya lama nggak di sini? Tarawihnya lama. Berapa menit satu rakaatnya? Ada sampai 10 menit? Hah? Ada? Ada mungkin, berarti lama, cukup lama. Nah, itu ada di antara kita mungkin merasa kelamaan lalu kemudian membatalkan sholatnya, pulang. Alasannya apa? Capek berdiri. Ini karena apa? Karena nggak ngerti hukumnya berdiri. Ketika sholat sunnah, kita kelelahan, ngikuti imam, bertahan. Bila perlu sambil duduk, tidak ada masalah. Tidak usah malu dikatakan, oh ini kayaknya orang tua ini. Tidak. Memang boleh dalam Islam. Kalau lelah, imamnya kelamaan misalnya, eman-eman kalau kita batalkan. Karena apa? Karena sholat bersama imam, sholat tarawih, dari awal sampai salam bersama-sama imam, itu Allah menulis dia telah sholat semalam suntuk. Bayangkan, kalau imamnya misalnya sholat 11 rakaat, mungkin di total semuanya 1,5 jam atau lebih sedikit, bertahan saja, tidak apa-apa. Karena pahalanya sama dengan sholat setelah isya sampai subuh. Itu pahalanya. Kalau kita sholat bersama imam dari awal sampai salam. Tapi kalau putus di tengah jalan, kita nggak dapat pahala sholat semalam suntuk. Meskipun setelah itu kita tidur semalaman di rumah, tidak apa-apa. Kita sudah mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Ada solusi ketika kita mengetahui
ilmunya. Jadi gak gampang-gampang membatalkan sholat. Atau misalnya antum kebetulan masuk masjid, pengennya sholat cuma 11 rakaat, tarawih, ternyata imamnya 21. Kemudian sudah lewat 8, loh kok terus 10, loh kok terus 12. Wah ini lama lagi ini. Akhirnya antum membatalkan sholat. Jangan. Para ulama menganjurkan, teruskan. Karena kalau teruskan sampai selesai imam bareng-bareng salamnya, maka dia telah mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kalau capek bagaimana? Duduk, tidak ada masalah. Bila perlu ambil kursi, ya, bawa kursi, tidak ada masalah. Karena ini sholat sunnah. Hukum berdiri dalam sholat sunnah itu adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah ketika dia lelah, sakit, jadi ada rasa sakit, maka beliau sholat malam sambil duduk. Duduk dia, sholat malam. Pernah juga Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, ya, dia qiyam Ramadan. Ini pertama kali kejadian sholat tarawih ini. Rasulullah qiyam Ramadan pertama kali. Kemudian ada sahabat Nabi melihat, langsung ikut di belakangnya. Salat biasa. Kemudian besoknya malamnya lagi salat lagi Rasulullah. Para sahabat lagi berkumpul dalam jumlah lebih banyak. Kemudian hari yang ketiga, malam yang ketiga, salat lagi qiyam Ramadan, jumlah jamaahnya semakin banyak, tidak cukup masjidnya. Maka pada malam yang keempat, Rasulullah tidak kelihatan muncul, tapi salat dengan duduk. Salat tarawih duduk, supaya enggak diikuti oleh sahabatnya. Lalu besoknya subuh, maka Rasulullah SAW mengatakan, aku sengaja tidak memperlihatkan diri, karena aku khawatir salat tarawih itu dianggap wajib. Jadi sengaja Rasulullah salat dengan duduk. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan Rasulullah pernah salat di perjalanan. Di perjalanan, naik onta sambil sholat. Sholat apa itu? Sholat malam. Bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu, beliau berusaha turun dari kendaraan, mencari kiblat, lalu sholat dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau sholat sunnah, beliau terbiasa sholat meskipun sambil duduk. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah. Saking ingin diperbanyak sholat sunnah, maka tetap dilakukan meskipun dengan duduk. Ini bedanya antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Yang kedua, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram fi awwaliha. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, ucapan maksudnya, bukan mengangkat tangannya ya. Jadi ketika takbiratul ihram itu ada dua hal pembahasannya. Ucapan takbir Allahu Akbar dengan mengangkat tangan. Nah, yang kita bahas, yang dijadikan sebagai rukun salat itu adalah ucapan Allahu Akbar. Itu rukun sholat. Takbiratul ihram yang pertama. Adapun takbir-takbir yang berikutnya, maka bukan rukun. Nanti akan kita bahas. Yang rukun yang tidak bisa ditinggalkan, itu adalah takbiratul ihram yang pertama kali. Jadi orang sholat gak pakai Allahu Akbar pertama kali, langsung saja baca surat Al-Fatihah, batal sholatnya. Ya. Oh lupa saya, tidak bisa. Karena apa? Karena rukun ini hukumnya paling berat. Seperti syarat, tidak dimaafkan meskipun lupa atau tidak tahu. Itu bedanya antara rukun dengan yang lainnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa hiya qaulu Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu adalah perkataan Allahu Akbar. Seperti yang kita lihat dan kita dengar setiap hari kita sholat berjamaah. Itu rukun yang pertama kali tadi. La yujzi'uhu ghairuha. Tidak sah selain kalimat Allahu Akbar. Diganti misalnya, meskipun maknanya sama, Allahu A'lam, batal salatnya. Karena apa? Karena Rasulullah mengajarkan takbir itu ya Allahu Akbar. Semua sahabatnya mengatakan Allahu Akbar. Dan semua para imam mengucapkan Allahu Akbar. Tidak pernah diganti meskipun maknanya sama. Allahu Akbar. Akbar itu salah satu sifatnya Allah. Sifatnya Allah banyak.
Kenapa kok dipilih akbar? Ya sudah, itu adalah ta'abbudi, tauqifi. Kita hanya terima jadi dari Rasulullah SAW karena ibadah mahdhah. Enggak boleh kita ganti Allahur Rahman, enggak boleh. Meskipun maknanya benar. Ya. Allahu Ajal, sama maknanya, Allah itu Maha Agung. Allahul A'la, semuanya tidak boleh, batal salatnya kalau diganti dengan demikian. Apalagi diterjemahkan Allah Maha Besar, tidak bisa. Ya. Atau bahasa Inggris, apa bahasa Inggrisnya? Hah? Allah is the big. Tidak bisa. Jadi karena ini adalah ibadah mahdhah, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan para ulama mengatakan tidak boleh keliru panjang pendeknya. Hati-hati. Yang panjang yang mana? Lamnya Allahu Akbar. Yang lainnya pendek semua. Jadi kalau A-nya panjang, Allahu Akbar, batal sholatnya. Karena apa? Karena ini bukan lafaz takbir. Karena secara maknanya pun juga jauh berbeda. Kalau panjang A-nya, Allahu Akbar, itu A-nya double. A Allah. Dibaca Allah. Artinya A itu adalah hal. Artinya bahasa kita, apakah. Jadi kalau ada orang mengatakan Allahu Akbar, itu sama dengan mengatakan apakah Allah Maha Besar? Kok malah tanya? Tidak benar seperti ini. Atau misalnya Allahnya benar tapi akbarnya yang keliru. Dia mengucapkan Allahu Akbar, baknya dipanjangkan. Maka ini pun juga batal. Apa yang batal? Salatnya. Ya. Karena akbar itu bentuk jamak dari kabar. Kabar itu artinya gendang. Masa Allah Maha gendang? Tidak benar. Jadi tidak boleh dirubah sama sekali. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii salata. Hal itu didasari oleh sabda Rasulullah kepada orang yang buruk dalam salatnya. Idza qumta ila salati fakabbir. Kalau engkau berdiri untuk salat maka bertakbirlah, ucapkan Allahu Akbar. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslimu. Pengharaman salat itu adalah takbir Allahu Akbar, penghalalan salat itu adalah taslim assalamualaikum, fala tan'aqidus salatu bidunit takbir. Maka tidak sah salat kecuali dengan kalimat Allahu Akbar. Disebutkan oleh Nabi bahwasanya takbir itu adalah pengharaman salat. Jadi dengan Allahu Akbar ini mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan apa-apa yang tadinya boleh. Sehingga haram dilakukan ketika salat. Apa itu contohnya? 1. Bicara. Bicara enggak boleh, termasuk pembatal salat. 2. Tertawa. Jadi kalau antum salat tertawa, batal salatnya. Karena tertawa itu lebih parah daripada berbicara. Sementara berbicara, para ulama sepakat itu membatalkan salat. Berbicara. Tapi maksudnya berbicara di sini adalah berbicara kepada manusia. Kalau berbicara kepada Allah, tidak membatalkan salat. Karena di dalam salat kadang-kadang kita mengucap berbicara kepada Allah. Amin, itu kan berbicara. Tapi berbicara kepada Allah karena amin itu artinya adalah kabulkanlah ya Allah. Tapi kalau berbicara kepada orang, ya, maka ini membatalkan salat. Bahkan para ulama mengatakan meskipun kalamnya itu sangat sedikit, tapi kalau bisa dipahami berbicara dengan manusia, maka salatnya batal. Dan itu pernah terjadi pada awal-awal Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh para sahabat Nabi, dahulu kami biasa ketika salat bercengkrama, maka turunlah ayat hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Turun ayat melarang berbicara.
Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Maka kami dengan ayat itu diperintahkan untuk diam, ya, khusyuk, dan kami dilarang untuk berbicara. Dari sinilah para ulama sepakat berbicara setelah masuk takbiratul ihram itu hukumnya pembatal salat. Ya, pembatal salat. Bahkan dalam bahasa Arab itu ada satu huruf yang bisa membatalkan salat. Satu huruf. Apa itu contohnya? Seperti ra. Ra itu bahasa Arab itu suatu kata, ya, yang bermakna lihatlah. Bahasa Arab. Batal salatnya meskipun hanya satu huruf. Nah, tertawa maka ini juga lebih dari satu huruf, maka itu membatalkan salat. Bagaimana kalau tersenyum? Batal enggak salatnya? Ada beda pendapat di kalangan para ulama. Paling tidak tersenyum ketika salat itu hukumnya makruh. Tersenyum ketika salat itu hukumnya makruh. Berbeda ketika menangis. Maka Rasulullah ketika salat pernah menangis dan salatnya tidak batal, sehingga menangis bukan termasuk pembatal salat. Kecuali kalau nangisnya parah, ya, sambil ngomel-ngomel gitu. Aduh gitu. Ya batal salatnya. Tapi kalau sekedar nangis, maka tidak batal salatnya karena Rasulullah pernah menangis. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ats-tsalitsu yang ketiga. Termasuk rukun salat adalah qiraatul Fatihati murattabatan fi kulli raka'atin. Membaca surat Al-Fatihah berurutan, maksudnya dari pertama sampai terakhir urut, tidak boleh dibalik-balik. Ya. Dalam setiap rakaat ada satu Al-Fatihah. Dibaca harus berurutan dari awal sampai akhir. Karena apa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak sah salatnya. Meskipun lupa, tidak sah. Ya. Karena ini rukun salat. Itulah apa yang dikatakan oleh Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Yang paling mudah dari Al-Qur'an ya tidak lain Al-Fatihah. Anak-anak pertama kali hafal biasanya Al-Fatihah. Karena memang sering didengar, diajarkan. Maka ini menjadi rukun salat, yaitu surat Al-Fatihah. Makanya satu-satunya surat Al-Quran yang menjadi rukun salat tidak ada lain kecuali surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah dibaca itu menjadi rukun salat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat ini dibaca harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kurang. Jadi kalau salah, ya, maka harus dibetulkan. Makanya para ulama membahas ketika ditanya, kalau imam salah bacaan, apakah makmum wajib mengingatkan kesalahan tersebut? Apa jawabnya kira-kira? Jawabannya bisa wajib, bisa sunnah. Kalau yang dibaca itu yang keliru adalah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini rukun salat, tidak boleh keliru, maka wajib diingatkan oleh makmum. Ya. Tapi tidak tahu ada nggak orang yang ngimami lalu kemudian Al-Fatihahnya keliru gitu. Ada nggak kira-kira? Ya mungkin ada, karena nggak pernah ngimami. Antum mungkin tidak merasakan bagaimana rasanya mengimami salat pertama kali. Apalagi di masjid yang sebesar ini. Pasti grogi. Kalau grogi itu menghilangkan hafalan meskipun hafalannya sudah cespleng. Kalau yang namanya grogi itu hilang semua. Antum lihat saudara-saudara kita yang menikah itu. Menjawab qabiltu nikahaha saja keliru. Kenapa itu? Ya grogi. Padahal sudah hafal. Gitu loh. Lebih-lebih lagi walinya pun juga demikian. Kadang-kadang lupa. Ya. Itu biasanya kalau menikahkan anak yang pertama. Itu grogi juga. Akhirnya salah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kadang-kadang suatu ketika sholat bacaannya lupa meskipun Al-Fatihah. Nah, kalau yang terlupakan itu Al-Fatihah, maka wajib makmumnya mengingatkan. Karena Al-Fatihah rukun sholat, tidak boleh lewat, tidak boleh ditinggal. Tapi kalau yang dibaca selain Al-Fatihah, maka sunnah untuk diingatkan ketika keliru. Ya, makanya para ulama juga memberitahukan kepada kita, mengingatkan bacaan imam yang salah pun ada adabnya, tidak sembarang-sembarang. Jadi kalau misalnya imam membaca surat
Misalnya surat apa? Surat An-Naba. Ya. Kemudian kelewatan satu ayat. Kelewatan, sudah lewat, jauh sudah. Sudah lalu selesai. Kemudian makmumnya ini pengen ingatkan. Kok terus saja ini? Mau diingatkan, terus bablas, lancar sekali. Padahal kurang satu ayat. Maka ini tidak perlu dikoreksi. Nanti kalau diingatkan tambah bingung sang imam. Sudah selesai. Lewat, biar saja. Karena membaca surat itu saja boleh ditinggalkan surat itu. Apalagi sebagiannya. Maka mengingatkannya pun juga tidak wajib. Ini kadang-kadang sebagian kita terlalu semangat. Ya. Kadang-kadang mengingatkannya pun juga kadang-kadang yang ingatnya ragu-ragu juga. Nah, ini seperti ini mending gak usah diingatkan. Karena tambah kacau. Ada seorang imam ketika membaca surat An-Naba misalnya, lalu ada kekeliruan. Nah, makmumnya merasa ini keliru, cuman dia makmumnya ini apalannya pun juga tidak bagus. Ya. Lupa-lupa ingat, akhirnya mengingatkan tapi salah juga. Akhirnya imamnya bingung. Akhirnya marah imamnya. Ngapain kau ingatkan? Yang ingatkan juga salah. Atau yang ingatkan juga ragu-ragu. Seperti ini mending gak usah diingatkan. Kenapa demikian? Karena tambah kacau. Sedangkan bacaan itu hukumnya tidak wajib. Biarkan saja, tidak ada masalah. Dia tidak berdosa karena itu salah gitu loh. Tapi kalau Al-Fatihah yang keliru, wajib diingatkan karena itu rukun sholat. Kalau tidak maka batal sholatnya. Ya. Atau misalnya rakaat kedua, imam naik ke rakaat kedua, mestinya baca Al-Fatihah, dia lupa, langsung qul huwallahu ahad. Diingatkan enggak? Diingatkan wajib. Karena setiap rakaat harus ada Al-Fatihah, sementara surat yang lain tidak wajib. Harus diingatkan. Ya. Dan cara mengingatkannya pun juga bukan lomba-lomba ya. Para ulama juga mengingatkan, yang paling berhak mengingatkan itu yang paling dekat dengan imam. Kecuali kalau dia diam tidak mengingatkan, baru yang agak jauh. Ini tidak, kadang-kadang imamnya lupa, bacaannya yang mengingatkan paling belakang, ujung. Sehingga tidak dengar juga akhirnya. Ya. Atau rebutan mengingatkan, jangan. Biarkan orang yang paling dekat itu yang paling berhak. Makanya Rasulullah memerintahkan supaya yang dekat dengan imam ini kalau bisa orang yang berilmu. Supaya kalau ada apa-apa, yang mengingatkan cukup yang dekat, tidak perlu jauh-jauh. Karena kalau jauh kadang-kadang nggak dengar. Ya, sehingga semakin kacau. Kemudian wa yustasna min dalikal masbuk. Dikecualikan tidak harus membaca surat Al-Fatihah itu adalah orang yang masbuk idza adrakal imama raqi'an. Orang masbuk mendapati imamnya sedang ruku'. Pertanyaannya sekarang, apa yang ia harus lakukan? Sekali lagi, orang masbuk masuk masjid mendapati imam sedang ruku'. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Langsung takbiratul ihram, langsung ngikuti imam ruku'. Dapat gak satu rakaat? Sudah dihitung dapat satu rakaat sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man adraka al-imama raqi'an faraka'a qabla an yarfa al-imam ra'sahu faqad adraka tilka raka'ah. Hadis riwayat Baihaqi. Ya. Sekali lagi, kata Nabi, barang siapa mendapati imam sedang rukuk, lalu ia rukuk bersama imam, tentu saja diawali dengan takbiratul ihram karena itu rukun. Kemudian dia mendapati rukunya imam, sebelum imam itu naik mengangkat kepala, maka ia telah mendapatkan rakaat tersebut meskipun tidak baca Al-Fatihah. Ini keringanan bagi orang yang masbuk. Alhamdulillah. Diringankan. Jadi enggak perlu membaca Al-Fatihah lagi. Karena bukan waktunya membaca Al-Fatihah. Fatihah itu ketika berdiri. Sementara kita mendapati imam sedang rukuk, kita ikuti rukuk, gugur kewajiban Fatihah. Sudah ditanggung oleh imamnya. Ini satu. Jadi orang yang tidak harus membaca Al-Fatihah adalah makmum yang mendapati imam sedang rukuk, maka dia langsung mengikuti imamnya rukuk, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Yang kedua, adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qiraatil Fatihah. Atau makmum ngikuti imam
imam masih berdiri tetapi sebentar lagi langsung rukuk. Jadi kita ikuti imam Allahu Akbar, belum sempat kita membaca Al-Fatihah, imam rukuk, maka gugur kewajiban Al-Fatihah. Ya. Kemudian orang ini sudah didapatkan atau dikatakan mendapatkan 1 rakaat itu. Karena rukuk saja bisa diikuti dia dapat 1 rakaat, apalagi sempat berdiri bersama imam dan Al-Fatihahnya gugur atasnya. Wa kadza al-ma'mumu fil jahriyah. Demikian pula ketika salat jahriyah seperti salat Isya rakaat pertama kedua tadi, itu makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Sekali lagi, ketika salat jahriyah kan kedengaran Al-Fatihahnya itu, maka makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Wa yustatna min qiraatiha. Jadi dikecualikan seperti ini tidak harus membaca. Kenapa demikian? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini dasarnya. Jadi kenapa makmum kalau salatnya jahriyah itu tidak harus membaca Al-Fatihah? Karena Allah memerintahkan, kata Allah, apabila engkau dibacakan Al-Qur'an, imam membaca Al-Qur'an, berarti makmumnya dibacakan. Pas hadisnya. Apabila engkau dibacakan Al-Qur'an, maka simaklah dan diamlah supaya engkau dirahmati oleh Allah. 1. Yang kedua, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Rasulullah mengatakan, man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraah. Siapa yang salat bersama imam, maka bacaan imam itu juga milik dia. Artinya apa? Terwakili oleh imam ketika salat apa tadi? Jahriyah. Ya. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau makmum memaksa untuk membaca Al-Fatihah juga, merasa mungkin ada hadis tidak sah salat kecuali dengan Al-Fatihah, boleh enggak dia memaksakan diri untuk membaca Al-Fatihah sendiri? Jawabannya boleh, tapi jangan sampai mengganggu. Mengganggu siapa? Ya imamnya, ya makmum yang lain. Kita katakan boleh, meskipun tidak wajib, karena memang ada sebuah hadis, yaitu dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Beliau menceritakan dahulu pernah salat subuh berjamaah dengan Rasulullah. Kemudian selesai salat subuh, Rasulullah mengatakan, bertanya kepada salah seorang atau kepada sahabatnya, hal qara'a minkum min ahad? Apakah ada tadi yang membaca? Salah satu kalian ikut membaca juga sedangkan kami membaca. Artinya Rasulullah terganggu. Ya, maka ada yang mengatakan, qala rajulun ana ya Rasulullah. Saya yang baca tadi wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La taqra'u illa bi Fatihatil kitab. Jangan kau lakukan, jangan kau ulangi lagi membaca di belakang imam kecuali Al-Fatihah boleh. Dari sini penggabungan ayat Quran dan hadis ini, maka makmum ketika salat jahriyah, ketika imamnya sudah membaca Al-Fatihah, maka gugur kewajibannya. Dia tidak membaca tidak ada masalah, tapi kalau dia tetap mau membaca, silakan, karena ada hadis ini Rasulullah mengizinkan kecuali Fatihah saja yang boleh, dengan syarat tidak boleh sampai mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi dikeraskan sehingga mengganggu imam, tidak boleh. Seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lakin lau qara'aha fi sakatatil imam fa inna dzalika aula akhdan bil ahwat. Lalu bagaimana cara membacanya kalau makmum ingin membaca sendiri sedangkan imam sudah membaca? Maka di tengah-tengah, di sela-sela diamnya imam. Contohnya imam membaca alhamdulillahirabbil alamin, kan diam. Makmum langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Terus begitu sampai selesai. Kalau memungkinkan. Ya. Kalau tidak memungkinkan ya sudah gugur kewajibannya. Baik. Dan itu lebih utama di sela-sela tadi waktunya demi untuk lebih hati-hati. Jadi yang
masih merasa ragu, kok enggak srek ya kalau aku hanya mendengar saja tanpa membaca Al-Fatihah, silakan dibaca di sela-sela diamnya imam ketika membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, ar-ruku'u fi kulli raka'atin. Rukuk dalam setiap rakaat itu adalah rukun salat. Di setiap rakaat itu ada satu kali rukun. Kalau antum salat maghrib terus dihitung rukuknya kok 2 kali, berarti batal salatnya. Karena maghrib 3 rakaat, berarti harus ada 3 rukuk. Demikian semua salat, setiap rakaat ada 1 rukuk, kecuali satu salat yang rukuknya 2 kali dalam 1 rakaat. Salat apa? Ya? Salat ya? Gerhana. Ya. Kecuali salat gerhana dalam 1 rakaat 2 kali rukuk, 2 kali i'tidal, 2 kali bacaan. Sehingga dalam salat gerhana itu 2 rakaat tetapi 4 kali rukuk. Ya. Kemudian dia mengatakan yang keempat adalah termasuk rukun salat adalah rukuk dalam setiap rakaat, liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii'as shalah tsumma rka' hatta tatma'inna raqi'an. Firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Sabda Rasulullah kepada orang yang buruk dalam salatnya, kemudian rukuklah sampai engkau itu tumakninah dalam keadaan rukuk. Ini masuk ke rukun yang lain. Tumakninah ini rukun yang lain. Kita bahas rukuk dulu. Disebutkan oleh para ulama, rukuk itu ada mujzi', ada kamil. Mujzi' itu sekedar sah. Kamil itu sempurna. Ya. Maka jangan sampai ditinggalkan yang mujzi'. Sekedar sah ini jangan ditinggalkan, kalau bisa sempurna. Bagaimana rukuk yang sekedar sah? Disebutkan oleh para ulama, seperti disebutkan oleh Majduddin, ya. Beliau mengatakan an yanhaniya bihaitsu ila ruku'it tami aqrabu minhu ilal wuqufit tam. Seperti disebutkan oleh Imam Al-Mardawi, ya, dalam kitabnya Al-Insaf, yaitu kategori atau definisi rukuk yang sekedar sah itu adalah ketika membungkukkan badan, ini sekedar sah. Yang mana, ya, orang yang membungkukkan badan itu dilihat lebih mendekati kepada rukuk yang sempurna dibandingkan dengan berdirinya. Jadi kalau orang berdiri begini, kemudian rukuk, sekedar membungkukkan badan mendekati rukuk yang sempurna, maka itu sudah dianggap sah kalau disertai dengan tumaknina. Artinya apa? Maksudnya adalah kalau yang lain-lain tidak dikerjakan, seperti misalnya tangan diletakkan di lutut, tapi misalnya tangan nggak diletakkan, tapi badannya sudah membungkuk, sekiranya tangan itu diletakkan nyampe, maka ini berarti sah meskipun tidak diletakkan. Ya, makanya para ulama memberikan penjelasan, tidak boleh kita sedang berdiri, ya, kita sedang berdiri sholat, lalu kemudian tiba-tiba mengambil sesuatu yang jatuh, lalu berdiri lagi. Dikatakan oleh para ulama sholatnya batal seperti ini. Kenapa demikian? Karena dia telah meninggalkan rukun berdiri. Ya. Lalu kemudian dia menuju rukun yang lain, yaitu rukuk. Membungkukkan badan, ini rukuk. Tidak boleh. Jadi kalau mengambil benda tanpa rukuk, maka ini masih boleh. Tapi kalau sampai rukuk, maka berarti dia meninggalkan qiyam, padahal belum waktunya qiyam. Maka batal sholatnya. Jadi kalau ada sesuatu yang jatuh ya biar aja. Kecuali kalau kita dalam keadaan rukuk, kita ngambil tanpa merubah posisi, boleh. Atau ketika kita duduk kita ngambil, masih boleh. Ya. Tapi kalau dalam keadaan berdiri lalu kemudian sampai membungkuk posisi rukuk, ini tidak boleh. Sedangkan rukuk yang sempurna itu termasuk sunnah, yaitu tangan memegang lutut. Ingat lutut ya, bukan betis. Ada sebagian yang memegangi betis.
Ini kurang sempurna. Sah, ya sah, tapi kurang sempurna. Ada lagi memegang paha, sehingga bentuknya agak begini gitu ya. Ini pun juga kurang sempurna. Sah enggak? Masih sah. Tapi yang sempurna memegang paha, kepala lurus dengan apa? Punggung tidak boleh melengkung tapi lurus. Sampai Rasulullah mengatakan, saking lurusnya, ketika sahabat Nabi mengatakan Rasulullah ketika ruku itu lurus punggungnya dengan kepalanya, sampai-sampai kalau diletakkan bejana ada airnya enggak tumpah. Ini majas, kiasan, hiperbola. Ya, bukan berarti kemudian kalau sujud pengen sempurna, coba diletakkan mangkok di situ ada airnya. Kalau enggak tumpah berarti benar, kalau tumpah salah. Ya enggak gitu juga. Ini mubalaghah, hiperbola. Artinya saking lurusnya ketika ruku, maka kalau seandainya air di gelas atau di mangkok diletakkan di punggungnya, dia tidak akan tumpah. Ruku yang sempurna, lurus, tangan di lutut, mencengkram, menggenggam. Ya. Kemudian sikunya lurus, tidak ditempelkan ke perut. Itu ruku yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kelima dan keenam, ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidali minhu qa'iman. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musii warka' hatta tatma'inna raqi'an tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Yang kelima dan keenam termasuk rukun salat, yaitu mengangkat kepala dari ruku'. Ini yang kelima. Lalu yang keenam, i'tidal, berdiri tegak. Jadi dia dari ruku' ngangkat kepala, ini nomor 5. Berdiri tegak sendiri, ini nomor 6. Ini enggak boleh diabaikan. Nanti akan ditambahi harus tumaknina, tenang. Ya, sebentar lagi ada tarawih. Diingatkan oleh para ulama, tumaknina termasuk rukun salat. Tumaknina itu diam sejenak setiap rukun. Allahu Akbar, ada diamnya. Sami Allahu liman hamidah, diam sejenak. Ini tumaknina. Jadi kalau sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, enggak ada tumaknina, batal salatnya. Menurut siapa? Menurut Rasulullah SAW. Karena Rasulullah membatalkan salatnya orang yang tidak tumaknina. Ya, jangan tertarik dengan salat singkat. Sekian puluh rakaat dikerjakan cuma 5 menit. Ya, dijamin enggak ada tumakninanya. Ya kan? Al-Fatihahnya ngebut. Suratnya biasanya huruf-huruf saja. Nun, Allahu Akbar. Ya kan? Shad, Allahu Akbar. Ya, mungkin kalau ada setengah huruf mungkin dibaca juga. Jangan tertarik dengan salat seperti ini. Karena apa? Batal salatnya. Tidak ada pendapat lain. Tidak beda pendapat. Kecuali kalau ada beda pendapat, disampaikan. Toleran. Tapi enggak ada pendapat yang lain. Semua mengatakan tumaknina itu rukun salat. Tidak bisa tidak. Tenang sejenak. Paling minimal sempat berzikir 1 kali. Jadi ketika sujud sempat mengucap subhana rabbiyal a'la, itu baru tumaknina. Jadi kalau antum sujud, baru sujud langsung bangun. Belum subhana rabbiyal a'la. Ini belum tumaknina, batal salatnya. Harus tumaknina. Nah, yaitu mengangkat kepala dari ruku, kemudian i'tidal dalam keadaan tenang, berdiri tegak. Itu termasuk rukun karena sabda Nabi kepada orang yang buruk dalam salatnya karena tidak tumaknina, maka rukuklah sampai engkau itu tenang dalam rukuk, kemudian angkatlah kepala sehingga engkau dalam keadaan tegak lurus berdiri. Ya. Jadi ini salah satu rukun yang kadang-kadang ditinggalkan oleh sebagian orang yang salatnya pengen cepat selesai. Mestinya ikhwan, kalau kita ini benar dalam pengakuan kita mencintai Allah, salat kita itu tidak bisa cepat. Ya. Karena salat itu munajat, komunikasi sirriyah dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang harus paling kita cintai. Kita kalau salat itu berkomunikasi, ngobrol dengan Allah. Itu hakikatnya. Dengan zat yang paling kita cintai, mestinya kita ini betah berlama-lama. Mestinya. Sebagaimana kita kalau senang dengan orang, ngobrolnya lama. Betul? Antum coba misalnya
Tiba-tiba keluar dari masjid ini ketemu kawan lama. Kawan lama dulu akrab sekali. Sekian puluh tahun tidak ketemu. Dipastikan antum ngobrol lebih dari 5 menit. Atau mungkin lebih dari sejam. Lama. Pertanyaannya lama sekali. Dari awal sampai akhir gak habis-habis. Besok lagi ya disambung. Begitu. Padahal manusia biasa. Nah, bagaimana dengan Allah, zat yang paling kita cintai, kemudian kita berkomunikasi kok cepet-cepetan? Mestinya kita ini pengennya berlama-lama. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyujiz, wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawil masya'a." Apabila engkau salat mengimami orang lain, maka jangan dipanjang-panjangkan. Karena orang lain belum tentu apa? Bisa menikmati sholat engkau. Karena orang lain mungkin ada keperluan. Karena orang lain mungkin ada yang tua, ada yang sakit, dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau sholat sendirian, panjangkan semaunya. Tanpa batas, ya. Tapi batasnya adalah jangan sampai kelewatan waktunya. Silakan sholat malam, mau dari jam 2 sampai subuh, silakan. Dari jam 1 sampai subuh silakan. Itu sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau silakan. Tapi kalau jadi imam ada aturannya. Bagaimana Rasulullah mengimami? Rasulullah itu kalau mengimami singkat tapi sempurna. Itu yang ditiru. Kalau maghrib bacaannya paling pendek biasanya, atin, dan sekiranya kurang lebih itu. Kalau isya Rasulullah tidak lepas membaca Asy-Syamsi, Al-A'la, kemudian Al-Lail. Kurang lebih itu yang dibaca. Atau ayat yang lain yang sekiranya seperti itu. Kemudian ketika Zuhur dan Asar juga seperti itu juga, seperti Isya. Lalu ketika subuh agak berbeda. Allah mengatakan, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, tegakkanlah salat subuh. Karena bacaan dalam salat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Dalam salat subuh Rasulullah memberikan contoh kepada kita yang dibaca itu adalah tiwal al-mufassal. Surat-surat yang ayatnya pendek-pendek tapi jumlahnya banyak. Seperti Rasulullah pernah membaca surat At-Tur, An-Najm. Bahkan ketika subuh hari Jumat, Rasulullah membaca rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat yang kedua Hal Ata 'alal Insan. Lebih panjang lagi. Karena memang subuh itu beda. Apa itu? Rakaatnya cuma 2 rakaat. Tapi salat ini dipersaksikan oleh para malaikat sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dan masih ada sisa pembahasan rukun salat separuh lagi. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Kami serahkan waktunya kepada pembawa acara.